Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Renaldi, saya saat ini sedang menjalani PPG, yaitu program profesi untuk mapel biologi, di mana pada saat ini saya ada tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai di sini selaku guru juga selaku wakil kurikulum. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait masalah-masalah yang biasa terjadi di sekolah, terutama dalam hal pembelajaran. Di sini ada 6 poin yang akan menjadi topik dalam wawancara saya kali ini. Jenis permasalahannya yaitu pertama tentang pedagogi, kesulitan belajar, kemudian ada tentang membangun relasi guru dengan siswa ataupun guru dengan orang tua siswa, kemudian ada tentang pemahaman model-model pembelajaran inovatif, tentang soal-soal hots, dan yang terakhir itu nanti akan ada tentang pemanfaatan teknologi atau IT. Baik, saya langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Di sini kami mengidentifikasi bahwa permasalahan yang terjadi untuk poin pedagogi, di situ ada masalah tentang motivasi belajar siswa yang bisa dikatakan masih rendah. Nah, untuk hal tersebut, bagaimana motivasi belajar di sekolah Bapak sendiri? Oke, terkait motivasi belajar, mungkin kalau menurut pandangan saya pribadi ketika mengajar di kelas itu ada beberapa faktor ya. Pertama, ketika terjadi permasalahan itu biasanya adalah siswa-siswa yang merasa pelajaran tersebut tidak terlalu mereka anggap penting atau tidak mereka butuhkan. Contoh misal dalam hal pembelajaran sosiologi, ada beberapa siswa yang mungkin menganggap sosiologi ini tidak terlalu dibutuhkan bagi mereka karena mungkin mereka tujuan utamanya adalah untuk masuk PTN ekonomi misalnya, maka mereka nggak terlalu butuh sosiologi, anggaplah seperti itu. Maka rata-rata banyak siswa yang motivasi belajarnya agak rendah ketika tidak membutuhkan pelajaran tersebut. Nah, terus juga di beberapa bagian juga siswa-siswa juga menganggap pelajaran tersebut mungkin motivasinya rendah ketika kondisinya adalah di jam-jam tertentu misalnya. Taruhlah misalnya pembelajaran matematika atau sosiologi tapi di jam terakhir. Nah, rata-rata motivasi belajar siswa ketika jam tersebut itu sudah mulai menurun, sehingga ketika guru menerangkan pelajaran di kelas, banyak siswa yang mungkin acuh tak acuh, bahkan akhirnya tidak sesuai kriteria guru. Seperti itu mungkin kalau tanggapan saya pribadi terkait motivasi belajar. Ya, tadi sudah disertakan juga ya sekaligus dengan penyebab-penyebabnya yang tadi sudah dijelaskan juga. Nah, selanjutnya karena penyebabnya sudah terbahas, untuk pertanyaan yang ketiga terkait motivasi belajar, usaha apa yang sudah sekolah atau misalkan khususnya Bapak sendiri lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ada beberapa cara yang kayak yang pengalaman saya pribadi ya yang saya ajarkan itu misalnya di kelas yang saya ajar untuk meningkatkan motivasi belajar itu dengan menggunakan pembelajaran yang sifatnya inovatif dan juga menyenangkan. Contoh misalnya dalam hal pembelajaran sosiologi kita menerapkan pembelajaran yang menggunakan sistem cerdas cermat atau kuis. Kadang-kadang ketika di kelas itu kita menggunakan sistemnya cerdas cermat atau kuis, itu siswa-siswa jadi berkompetisi dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Sehingga siswa-siswa ini yang awalnya kurang tertarik ketika dibuat kompetisi, akhirnya jadi tertarik seperti itu. Bentuk kompetisinya apa aja? Misal kita membuat sistem kayak yang kuis pembelajaran kayak ranking 1 gitu. Siapa yang paling cepat dia yang menang. Sehingga di akhir itu akan dapat hadiah dan sebagainya. Lalu ada juga sistemnya itu menggunakan IT. Misal kita menggunakan kuisis, kita menggunakan media-media belajar yang sifatnya menarik dan sebagainya. Seperti itu mungkin. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk permasalahan yang selanjutnya masih terkait dengan pedagogik. Di sini ada masalah tentang minat membaca siswa. Nah, bagaimana minat membaca siswa di sekolah Bapak Rey? Ya, kalau untuk minat baca siswa ya, saya pribadi menganggap di Mandu Tasikmalaya, terutama di kelas yang saya ajar dan dominannya di jurusan IPS ya, itu memang minat bacanya agak kurang. Karena mungkin kita nggak tahu ya, mungkin gaya belajar siswa kan berbeda-beda. Ada yang baca, ada yang mendengarkan, ada yang mungkin kinestetik bergerak dan sebagainya. Nah, mungkin di anak IPS ini dominan mereka itu lebih suka yang sifatnya itu bergerak, menggunakan pergerakan lah, atau praktek dibandingkan
harus membaca terlebih dahulu atau literasi, atau mungkin juga dominannya lebih mendengarkan saja dibandingkan membaca. Tapi kita harus akui bahwa untuk siswa jurusan IPS yang saya ajari itu minat bacanya masih agak kurang. Seperti itu. Kalau untuk upaya yang sudah dilakukan, upaya yang dilakukan mungkin untuk minat baca kita bukan membiasakan ya, tapi memberikan materi-materi dalam bentuk misalnya link-link untuk dibaca terlebih dahulu lalu dianalisis sendiri oleh siswa tersebut. Nah, bagaimana caranya? Mungkin awalnya mereka nggak minat baca, tapi kan dengan cara dipaksa untuk membaca, mereka kan harus mendapatkan nilai. Jadi mau nggak mau mungkin sedikit demi sedikit, mungkin tahapan demi tahapan, mungkin mereka ya mulai mau nggak mau membaca terlebih dahulu lah. Mungkin tahapan pertama mungkin dipaksa terlebih dahulu dengan cara memberikan link kasus untuk dianalisis. Seperti itu mungkin upaya yang baru dilakukan. sip. Jadi untuk selanjutnya tentang ini dalam kesulitan belajar siswa ya, terlebih sekarang itu di kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran harus berdiferensiasi. Nah, diidentifikasi bahwa ada masalah mengalami kesulitan belajar itu, misalkan siswa sulit dalam menyampaikan ide atau pendapat. Berarti dalam hari ini komunikasi siswa. Nah, untuk berkomunikasi. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana kemampuan siswa dalam berkomunikasi ketika proses pembelajaran, baik itu menyampaikan pendapat ataupun bertanya? Ya, oke. Kalau untuk menyampaikan pendapat dari pengalaman saya di kelas itu beberapa siswa ada yang sudah berani atau sudah lancar dalam hal menyampaikan pendapatnya, mungkin kemampuan public speakingnya juga udah bagus. Tapi ada beberapa siswa yang mungkin mereka masih nggak percaya terhadap diri sendiri ketika menyampaikan pendapat. Mungkin mereka ragu atau takut ketika mereka menyampaikan pendapat, mereka akan disalahkan atau mungkin mereka akan dianggap sok pintar oleh teman-temannya sehingga mereka ragu untuk mengeluarkan pendapat mereka. Itu mungkin permasalahan juga ya, bahwa ketika siswa menyampaikan pendapat justru malah disalahkan untuk teman lain. Atau mungkin ada juga beberapa guru yang ketika siswa menyampaikan pendapat justru malah dijudge bahwa langsung pendapat itu salah dan sebagainya, sehingga mungkin siswa jadi merasa tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat lagi di kesempatan berikutnya. Mungkin seperti itu pendapat saya. Seperti yang tadi juga, bagaimana upayanya Pak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa? Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, mungkin tahapan yang mungkin bisa dilakukan ya untuk guru di kelas, pertama mungkin beri apresiasi dalam artian siswa-siswa yang berani untuk berpendapat akan ditambah nilainya mungkin. Nah, mungkin dengan iming-iming penambahan nilai itu mungkin akan membuat siswa menjadi berani dan mau untuk berpendapat, karena kan ada iming-iming terlebih dahulu. Baru mungkin setelah mereka terbiasa, iming-iming itu mungkin bisa dihapuskan terlebih dahulu. Tapi mungkin untuk tahapan awal iming-iming nilai gitu untuk memberanikan diri agar siswa itu berani berkomunikasi. Oke. Sekarang selanjutnya itu untuk model-model pembelajaran inovatif. Jadi karena untuk hubungan relasi mungkin nanti saya akan tanyakan hal ini kepada Bapak. Tapi kalau misalkan pemahaman untuk pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif secara karena Bapak di sini sebagai wakil guru, apakah guru di sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran inovatif selama proses pembelajaran? Iya, ya harus diakui juga ya untuk penerapan pembelajaran inovatif mungkin masih sebagian kecil guru saja yang melakukan, terutama mungkin hanya guru-guru yang guru-guru muda yang sering menggunakan model pembelajaran inovatif. Contohnya kayak Bu Ida juga kan menggunakan model pembelajaran inovatif. Nah, itu mungkin hanya guru-guru muda saja. Sementara untuk guru-guru senior, mohon maaf, saya mungkin bisa mengatakan bahwa guru-guru senior ini masih terpaku pada pembelajaran yang sifatnya konvensional, hanya satu arah, hanya ceramah di kelas dan sebagainya. Sementara untuk inovatif ya tadi mungkin hanya guru-guru muda dan guru-guru yang mungkin ada semangat untuk melakukan perbaikan dalam hal pembelajaran saja, sehingga pembelajaran jadi menarik. Nah, kira-kira di sini kan dikatakan masih di sini ya sebagian besar di guru-guru, tetapi di sekolah kita kan kebanyakan masih. Kira-kira penyebabnya apa ya? Penyebabnya mungkin mohon maaf sebelumnya, mungkin penyebabnya pembelajaran inovatif itu kan persiapannya lebih rumit ya. Mungkin dalam hal
pelaksanaan tuh mudah namun persiapannya rumit. Nah, mungkin kalau analisis saya kenapa masih banyak beberapa guru yang enggan menggunakan pembelajaran inovatif karena persiapannya itu yang terlalu panjang dan berat, sehingga guru-guru mungkin udah terbiasa yang simpel-simpel aja yang penting tersampaikan materinya, sehingga akhirnya guru-guru lebih banyak menggunakan yang simpel-simpel dibandingkan harus mempersiapkan yang sifatnya rumit itu tadi. Kalau dari sekolah sendiri, khususnya dari kurikulum, sudah ada upaya apa agar pembelajaran di sekolah itu lebih ke arah penggunaan itu model-model pembelajaran inovatif? Ya, mungkin kalau dari segi kurikulum ada beberapa pelatihan-pelatihan dari kementerian dan dari instansi yang dilakukan untuk pembelajaran inovatif. Nah, mungkin upaya kurikulum hanya menghimbau guru-guru tersebut untuk mengikuti pelatihan yang inovatif tersebut, baik pelatihan yang dari Kemenak, yang resmi, ataupun pelatihan dari lembaga-lembaga lainnya yang sifat inovatif itu kan banyak ya. Kurikulum mungkin hanya sebatas menghimbau untuk guru-guru tersebut mengikuti, membagikan linknya, membagikan zoom-nya dan sebagainya. Namun kembali lagi kepada kesiapan guru tersebut, apakah mau untuk berubah atau tidak, seperti itu. Tapi kurikulum hanya sebatas mengupayakan, menghimbau dan memberikan informasi terkait pelatihan inovatif tersebut. Sekarang selanjutnya untuk soal HOTS, Pak. Nah, masih ternyata setelah diidentifikasi masalahnya, masih terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal HOTS. Yeah. Terlebih sekarang itu tuntutan soal-soal pembuatan soal mau AE ataupun PAT kan sekarang dituntut kita untuk membuat soal HOTS. Nah, sedangkan siswa ada beberapa yang masih mengalami kesulitan. Nah, apakah di sekolah Bapak juga masih ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS? Ya, untuk kesulitan menyelesaikan soal HOTS itu jelas ya, di sekolah kami juga masih mengalami kesulitan bagi para siswa untuk mengerjakan soal HOTS. Kenapa? Tadi balik lagi ke pertanyaan Bu Ida yang terkait minat baca siswa. Ketika minat baca kurang, otomatis kemampuan mereka untuk mengerjakan soal HOTS dan analisis yang sifatnya HOTS itu kan seperti analisis dan banyak bacaan. Ya. Nah, otomatis ketika minat bacanya juga kurang, maka mengerjanya pun juga kurang dalam penyelesaian soal HOTS seperti itu, Bu Ida. Sehingga masih banyak masalah juga terkait penyelesaian soal HOTS itu tadi karena faktor minat baca, dan kedua mungkin karena faktor gurunya juga ketika di kelas itu tidak membiasakan siswanya untuk memberikan soal yang sifatnya analisis, hanya soal-soal yang sifatnya teoritis saja mungkin yang jawabannya ada di buku seperti Jadi itu. siswa tidak terbiasa ya Ya. mengerjakan soal-soal. Iya, betul. Baik, Pak. Untuk upayanya sendiri seperti apa, Pak? Apakah ada upaya gitu dari kurikulum agar siswa kita terbiasa dalam menyelesaikan soal-soal? Ya, kalau dari kurikulum sendiri kita kan pernah mengadakan pelatihan untuk soal HOTS bagi guru-guru ya. Nah, upayanya mungkin itu dalam bentuk pelatihan kepada guru-guru agar guru-guru membiasakan untuk mengerjakan soal HOTS. Lalu ketika ujian pun sekarang juga udah dibuat aturan mengenai adanya persentase untuk membuat soal HOTS, sehingga siswa-siswa mungkin akan lebih terbiasa. Tapi mungkin kembali lagi tadi, apakah ketika di kelas gurunya sudah menerapkan hasil dari pelatihan apa belum, itu mungkin masih harus diidentifikasi ya, karena dari kurikulum juga masih belum melakukan evaluasi terhadap penggunaan soal juga di kelas, untuk pembelajaran di kelas ya. Tapi untuk evaluasi di UAS mungkin sudah dilakukan, tapi untuk ulangan di kelas itu masih belum. Selanjutnya terkait pemanfaatan dan penggunaan teknologi. Nah, apakah di sekolah Bapak pemanfaatan atau penggunaan teknologi sudah bisa dikatakan secara optimal dalam pembelajaran? Menurut saya pribadi penggunaan teknologi itu masih belum terlalu optimal ya. Kita fasilitas sudah ada, lab ada, komputer ada dan sebagainya. Namun mungkin kembali lagi tadi, guru-guru mungkin masih belum memanfaatkan atau mungkin masih belum tahu cara memanfaatkan fasilitas tersebut kan. Saya ambil contoh kayak lab bahasa lah. Lab bahasa itu udah ada komputer dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Namun kan penggunaan lab bahasa belum terlalu maksimal. Hanya beberapa pelajaran saja yang menggunakan lab bahasa untuk pembelajaran. Atau lab komputer, itu hanya guru-guru tertentu saja yang menggunakannya. Sementara guru lain mungkin belum mau atau mungkin menganggap kalau lab komputer mah mungkin untuk guru komputer saja gitu. Sementara untuk pembelajaran teknologi mungkin ya hanya guru-guru tertentu
saja yang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Tapi kalau di kelas mungkin dalam hal penggunaan HP itu juga hanya sebatas untuk berbagi link saja, bukan untuk menginovasikannya menjadi pembelajaran yang menarik misalnya. Itu masih belum sampai ke sana mungkin. Saya ambil contoh ketika masa COVID saja, pembelajaran menggunakan teknologi kan itu jelas, tapi kan rata-rata masih banyak beberapa guru yang pembelajarannya sifatnya hanya menyampaikan materi di Google Classroom seperti itu, nggak lebih dari itu. Berarti lebih ke guru, keterbatasan guru, Ya. pengetahuan dan pemahaman tentang IT-nya sendiri. Ya, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaannya terakhir untuk poin ini, upayanya apa yang sudah dilakukan oleh Pak? Upayanya hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya, mungkin kurikulum hanya baru sebatas memberikan informasi tentang pelatihan IT. Ketika ada misalnya pelatihan dari Kemenak tentang IT itu kan hanya beberapa guru dipanggil untuk mengikuti pelatihan tersebut. Nah, namun mungkin tindak lanjutnya mungkin kita akui bersama itu masih belum ada. Masih sebatas ketika pelatihan ya udah selesai, nggak ada tindak lanjut apa sih yang harus disampaikan dari pelatihan tersebut. Itu mungkin upayanya baru sebatas informasi saja. Tapi belum ada tindak lanjutnya untuk di sekolah, sehingga masih banyak guru-guru yang mungkin masih belum tahu atau masih bisa dikatakan maaf gaptek seperti itu. Mungkin itu saja untuk wawancaranya, pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab semua, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kita dengan masalah-masalah yang ada seperti ini, semoga kedepannya kita bisa mencari solusi terbaik demi kemajuan pembelajaran yang ada di sekolah kita ya. Amin. Baik Pak, terima kasih Ya. atas waktu